Pemirsa, polisi mengepung sebuah mobil tempat tersangka penembakan di Festival Imlek California yang menewaskan 10 orang. Pelaku yang diketahui berusia 72 tahun bunuh diri di mobil yang dikepung polisi. Polisi mengepung mobil terduga pelaku penembakan massal saat Festival Imlek di California, Amerika Serikat. Pelaku yang diketahui bernama Hu Chantran bunuh diri di dalam sebuah van yang telah dikepung aparat sejak beberapa jam sebelumnya. Polisi mengidentifikasi Hu Chantran, pria dari etnis Asia berusia 72 tahun. Belum diketahui motif serangan itu, namun polisi sedang menyelidiki riwayat kriminal dan kejiwaan pelaku. Jenazah pelaku dievakuasi oleh petugas koroner kepolisian Los Angeles dari van yang diketahui milik pelaku. Penembakan terjadi pada Sabtu malam waktu setempat saat perayaan Imlek berlangsung. Pelaku menembaki kerumunan ribuan orang yang sedang berkumpul di Monterey Park saat festival Imlek. 10 orang meninggal dunia sementara 7 lainnya terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Belum jelas berapa banyak senjata api yang digunakan dalam penembakan, namun polisi menyita senjata semi otomatis dengan tambahan magasin. Polisi juga menemukan handgun di dalam mobil van tempat pelaku bunuh diri. Polisi menduga penembakan berkaitan dengan insiden di Alhambra yang terjadi 20 menit setelah penembakan, di mana seorang pria Asia berjalan masuk ke sebuah studio dansa dengan membawa senjata api. Beberapa orang berhasil merebut senjata itu darinya sebelum ia meninggalkan lokasi. Festival Tahun Baru Imlek di Monterey Park adalah jadwal tahunan untuk menandai awal kalender lunar yang dirayakan di Cina dan budaya Asia Timur lainnya. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggeledah rumah Presiden Joe Biden di Wilmington, Delaware. Ya, pemirsa, dari penggeledahan selama 12 jam ditemukan sejumlah dokumen rahasia. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menemukan sejumlah dokumen Biden ketika ia menjabat di Senat periode 1973 sampai 2009 dan Wakil Presiden pada tahun 2009 hingga 2017. Penggeledahan mengejutkan Biden, pasalnya ia akan menyatakan siap atau tidaknya mencalonkan diri kembali untuk maju di Pilpres 2024. Biden juga menegaskan tidak melakukan kesalahan apapun dan situasi tersebut adalah kesalahan yang tidak disengaja. Dokumen-dokumen ketika Biden menjabat wakil presiden dan dikategorikan rahasia pertama kali muncul di sebuah kantor lembaga think tank yang berafiliasi dengan Biden tahun lalu. Kemudian dokumen rahasia juga ditemukan di rumahnya. Sementara itu, pemirsa, protes akhir pekan di Stockholm oleh aktivis anti-Islam dan kelompok pro-Kurdi memicu kemarahan Erdogan. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengecam protes pembakaran Al-Quran Rasmus Paludan pada hari Sabtu dengan mengatakan itu adalah penghinaan bagi semua orang, terutama bagi umat Islam. Senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak. Onların korumasıyla da orada bak işte biz Müslümanlara ne yaptık diyecekler. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar. Başta söyledik. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu alçak saldırının Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesi ise konuyu bizim açımızdan hem dini hem milli bir mesele haline.
Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa, berwisata sambil belajar adalah salah satu pengalaman yang sangat berharga bagi keluarga. Nah, pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Tanah Rencong. Di sana Anda dan keluarga bisa menikmati keindahan pegunungan dan hutan, sekaligus mengenal lebih dekat kehidupan gajah di alam liar. Manja dan jinak, begitulah dua gajah asal Aceh ini saat bermain di aliran Sungai Ligan, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. Ya, keberadaan gajah Sumatera di Conservation Response Unit Aceh Jaya ini telah menarik perhatian para wisatawan untuk menghabiskan waktu mengenal lebih dekat gajah-gajah Sumatera di habitat mereka. Didampingi oleh mahut atau pawang gajah, para wisatawan bahkan bisa turut bermain dan memandikan gajah. Menariknya, gajah ini juga berinteraksi dengan para wisatawan. Sesekali gajah ikut bermain menyemburkan air dan mencium wisatawan. Selain itu, para pengunjung juga dapat menelusuri sungai dan mengelilingi hutan Aceh yang lestari dengan menunggangi gajah. Pengalaman seperti ini bagi Julie, wisatawan asal Amerika Serikat, bak mimpi yang menjadi nyata. Nama saya Julie, saya dari California, Amerika Serikat. What you are doing here to see the elephant? How is it? I am diving Saya menyelam untuk melihat lumba-lumba di Pulau Weh. in Pulau Weh. Right? Yes. Okay. Dan saya datang untuk melihat kebudayaan dan saya mendengar bahwa ada gajah dan saya ingin melihat gajah. Here and I wanted to see the, Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. it's a dream come true. Lain halnya dengan keluarga Halimah, membawa serta anak-anak menikmati liburan di tengah hutan adalah sebuah cara menanamkan kecintaan kepada alam sejak dini. Seru ya? Bagus lah, oke. Untuk anak-anak sebenarnya kalau misalnya kita liburan lebih enak seperti ini karena lebih langsung kepada alam juga, dengan hewan, edukasi lebih oke lah. Selain sebagai tempat wisata Conservation Response Unit Aceh Jaya, Sampoiniet juga sebagai salah satu tempat mitigasi konflik gangguan gajah liar yang selama ini kerap terjadi di Aceh. Dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kuliner ramen khas Jepang memang masih jadi favorit anak muda di sebagian wilayah di Indonesia. Benar sekali, dan di Surabaya, Jawa Timur, ada warung ramen yang mengusung konsep bangunan unik dengan nuansa pedesaan Jepang. Jika Anda penikmat kuliner ramen, maka Anda harus mampir ke Gyudone Ramen di Surabaya, Jawa Timur. Warung ramen yang satu ini memiliki konsep bangunan dan dekorasi yang unik, bernuansa pedesaan ala Kyoto, Jepang. Pengunjung yang datang pun merasa seolah-olah berada di dalam negeri sakura. Selain itu, tersedia pula berbagai macam menu ramen yang lezat di warung ini, seperti ramen wagyu dan juga ramen ayam. Dan Japanisnya dapet kayaknya. Dan vibe-nya juga kayak oke lah buat makan, nongki-nongki sama temen-temen. Taste-nya seperti apa sih, rasanya seperti apa? Paling suka favorit yang ori wagyu, karena wagyunya dia mantap enak. Berkat mengusung suasana pedesaan dan juga rasa ramen yang gurih, warung ramen ini tidak pernah sepi pembeli. Bahkan hingga 500 porsi ramen dapat ludes terjual setiap harinya. Awal memang karena saya suka konsep pedesaan ya Mas, di Kyoto sebenarnya. Jadi mengangkat konsep seperti Kyoto Japanese Village gitu. Satu hari alhamdulillah sekarang bisa sampai 400-500 porsi. Satu mangkok ramen dijual dengan harga mulai dari Rp27.000 hingga Rp38.000. Jika tertarik, Anda bisa datang langsung ke warung ramen ini mulai dari pukul 12 siang hingga pukul 9 malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Mbayong, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah ini siang hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Stephanie Patricia. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa, pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.